kabar semuanya? Pasti sehat dan semangat anak biang lala. Ya, sip, kita ketemu lagi hari ini masih belajar tentang alat transportasi darat. Nah, semakin hari kita semakin belajar seperti waktu pertama hari Senin kita urutkan jumlah rodanya. Nah, berarti hari ini rodanya yang lebih banyak lagi deh dari kemarin. Kemarin kita sudah bikin bis. Nah, bis itu sebenarnya juga rodanya nggak cuma 4 loh. Kalau anak-anak amati, bis yang lebih besar itu rodanya memang ada 4 tempat. Tapi masing-masing tempat kadang rodanya 2 atau rodanya besar. Ada loh bis yang rodanya 4 tapi 2-2. Wah, 4 kali 2 jadi 8 deh. Nah, hari ini kita mau rodanya yang lebih banyak lagi. Tetapi karena kita belajar untuk mengangkut penumpang, jadi kita tidak membahas yang truk. Kemarin ada truk pengangkut khusus barang ya, yang karena berat rodanya harus banyak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kereta api. Ya, siapa pernah naik kereta api? Sudah tahu lagunya? Nah, nanti sambil mengerjakan, sambil kita menyanyi ya. Coba. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut? Bisa kan? Nah, pasti bisa semua. Nanti kita lanjutkan sambil mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kita mengerjakan dengan senang sambil bernyanyi, wah tugasnya cepat selesai deh, nggak terasa lama dan bosan. Nah, yuk kita siapkan dulu bukunya, kendaraan. Nah, kita buka di halaman. Nah, kita mau buka dulu di halaman 8. Tada, yang ini kita buka dulu. Nah, kita mau mengenal kereta api. Nah, ada yang sudah pernah naik kereta api? Ada, pasti. Biasanya kereta api ini digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Nah, kenapa harus pakai kereta api untuk yang jauh-jauh, Bunda? Selain dengan bis, kita bisa pergi jauh dengan kereta api karena lihat, kereta api ini punya bawaan yang banyak. Bisa semakin banyak, semakin panjang. Wah, kalau kita tidak cukup naik bis, bisa naik kereta api. Lebih panjang, lebih banyak penumpangnya. Pasti lebih asik. Nah, sebelum mulai tambah panjang lebar lagi kita bermain tentang kereta api nih, Bunda Meva mau kenalin dulu. Ada kepalanya atau yang paling depan, tapi nggak selalu paling depan sih, kadang-kadang dia paling belakang karena modelnya nanti mendorong bolak-balik. Ini untuk jurusan yang lebih dekat. Misalnya kalau di Jogja namanya Pramek, Prambanan Express, tapi sekarang udah sampai Kutoarjo loh. Kalau mau naik kereta ini setiap 1 atau 2 jam ada yang lewat. Nah, bagian yang ada mesinnya ini namanya lokomotif. Nah, di sini ada pengendaranya. Siapa tahu pengendara kereta api? Betul, namanya masinis. Nah, disinilah tempat bapak atau ibu masinis mengendalikan jalannya kereta api. Namanya lokomotif. Di sini juga terletak mesinnya. Jadi, tidak di semua bagian kereta api ada mesinnya. Mesinnya cuma 1 di lokomotif. Nah, di tempat yang lain ini adalah tempat untuk penumpang. Namanya gerbong. Nah, nanti kita tuliskan ya biar ingat. Di bagian depan ada pengemudinya, yaitu bapak atau ibu masinis.
ada mesinnya untuk menggerakkan, mendorong atau menarik, namanya lokomotif. Bagian khusus penumpang atau nanti juga ada yang khusus barang, namanya gerbong. Nah, apakah kalau di sini khusus penumpang boleh masuk ke lokomotif? Biasanya tidak boleh ya, karena akan mengganggu kerja Bapak atau Ibu masinis. Dan di sini ruangannya juga cukup terbatas. Nah, kalau anak-anak sudah cukup paham, sekarang kita mau menghitung gerbongnya. Nah, nanti kita juga mau mengurutkan dari yang paling pendek. Ingat ya, gerbongnya. Jadi lokomotifnya dihitung? Tidak. Nah, yang mana gerbongnya? Nih, yang warna biru dan merah. Kemudian yang ini lokomotif tidak dihitung. Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Mana yang paling pendek? Ya, betul, ini. Ada berapa gerbongnya? 1, hebat. Ada 1 gerbong dan ini juara 1, juara paling pendek. Kita tulis di kotak sini, 1. Nah, yuk kita urutin lagi. Mana juara 2-nya? Yang paling pendek, kita tutup biar tidak bingung yang sudah dipilih. Mana yang paling pendek? Ini, betul. Berapa gerbongnya? 2. Jumlah gerbongnya ternyata sama ini dengan jumlah atau urutan panjang pendeknya. Yuk dilanjutkan. Sudah ini, lalu mana lagi yang pendek? Betul, ini ada 3. Kemudian kita lanjut lagi. Yang bawah sudah selesai. Mana juara 4? Yang pendek, betul. Ini 4 dan ini 5. Wah, hebat. Pasti sudah bisa semua. Kita sudah sering mengurutkan panjang dan pendek. Nah, habis ini kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nanti kita kasih stiker juga. Yuk, kita kasih stiker dulu ya. Nah, sudah diberi stiker kan? Loh, salah. Nah, kita sudah beri stiker. Nah, biar agak mudah, Bunda ditekuk bukunya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita mau membuka halaman 25. Nah, di sini, wah, itu gambarnya bis, Bun. Iya, ini sebenarnya lebih tepat kita pelajari kemarin ya, tetapi sama saja. Ini bukan tentang bisnya, tapi Bunda Meva mau mengajak anak-anak untuk mengetahui perilaku yang baik di kendaraan umum. Nah, salah satu kendaraan umum yang ada di sini adalah bis. Sama dengan yang kita pelajari hari ini, kereta api juga termasuk kendaraan umum. Berbagai macam kendaraan yang memuat banyak orang namanya kendaraan umum. Contohnya bisnya bisa bis wisata, atau kalau sehari-hari kita bisa menggunakan bis Trans Jogja. Nah, kalau kereta juga, keretanya adalah kereta merupakan kendaraan umum karena banyak yang kita angkut. Ada juga nih beberapa kendaraan kecil yang termasuk kendaraan umum seperti angkot. Tetapi kalau di Jogja sudah sangat sedikit ya sekarang, karena sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Nah, kalau di dalam kendaraan umum yang digunakan banyak orang secara bersama-sama, perilaku apa ya yang harus kita lakukan? Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, coba ini apa maksud gambarnya? Betul, membuang sampah sembarangan. Kemarin juga sudah Bunda Meva ajarkan kita harus tetap menjaga kebersihan di dalam bis saat kita berwisata. Karena sudah disediakan tempat
sampah biasanya. Walaupun di dalam bis ada loh tempat sampahnya. Nah, apakah ini perilaku yang baik? Tidak. Wah, biar kita ingat, kita silang aja yuk. Seperti ini. No, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu kita lihat di bawahnya. Apa yang dilakukan anak ini ya? Wah, dia naik-naik ke kursi. Padahal sepatunya kotor. Nah, nanti gimana dong kalau kena orang lain yang mau duduk di situ? Bajunya orang yang duduk di situ jadi kotor. Baik atau jelek? Jelek. Tidak boleh kita lakukan. Kita kasih tanda silang. Nah, selanjutnya nih. Yang mana dulu? Atas atau bawah dulu? Atas dulu deh, boleh. Nah, coba kita cermati gambarnya. Waduh, apa yang dilakukan anak ini? Kenapa dia menggambar coret-coret di bis? Apakah ini baik? Tidak. Ini coretan yang asal, bukan menghias pula. Nah, seumpama nanti anak-anak melihat ada orang coret-coret di dinding bis, dinding kereta api, atau di dinding tembok-tembok pinggir jalan, kita harus cermati dulu. Apakah tujuannya baik? Kalau yang ini tidak baik ya, kita silang dulu karena hasilnya juga coret-coret. Tetapi kadang-kadang ada juga memang dia mengecat atau menggambar di bis, di kereta api, atau truk, atau dinding. Tapi itu memang bertujuan untuk menghias, memberi gambar yang baik. Tapi yang penting juga harus ada izinnya. Kalau sudah diberi izin, aku minta izin dong, aku mau membuat bis ini lebih baik dengan digambar. Nah, itu baru boleh. Anak-anak juga ingat harus selalu minta izin ya. Kalau diperbolehkan oleh yang mempunyainya, baru itu bagus. Tapi kalau tidak boleh, stop, itu perbuatan yang jelek. Apalagi cuma dicoret-coret, digambar aja kalau nggak dapet izin juga nggak boleh. Nah, terakhir, ini sama seperti yang kemarin pernah kita lihat di cerita seri. Apa yang mereka lakukan? Ya, antri untuk naik bis. Betul, bagus, kita lingkari, patut kita contoh. Nah, kemarin terus diteruskan dengan gambar berdoa sebelum bepergian. Nah, yuk kalau sudah selesai kita kasih stiker lagi. Sebagai tanda penghargaan anak-anak hebat sudah bisa mengerjakan dan memilih dengan baik dan benar. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau membuat bentuk kereta api seperti contoh di buku. Nah, di halaman 7. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita mau menyusun bentuk kereta api dari bentuk geometri. Bentuk geometri apa saja? Nah, nanti anak-anak siapkan ya. Bunda Meva juga akan siapkan secara mandiri dari kertas lipat. Nanti Bunda Meva kasih tahu deh caranya. Oke, sekarang kita siapkan dulu kertas lipat, gunting, dan lemnya. Nah, yuk sudah menyiapkan kertas lipat yang dari Bunda. Atau pakai kertas lipat sendiri juga boleh. Kita siapkan 3 warna ya, atau boleh juga kalau anak-anak mempunyai beberapa kertas warna yang sisa potongan-potongan kemarin, boleh dipakai lagi. Nih seperti ini contohnya. Bunda Meva juga dengan kertas yang sama sudah punya potongan yang separuh, ada yang seperempat. Nah, karena kita hari ini juga akan membutuhkannya cuman kecil-kecil saja. Kemudian nanti anak-anak juga membutuhkan gunting, lem. Nanti kita tempel di buku. Nah, sebelum mulai kita mau mengamati dulu bentuk geometri apa yang akan kita gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar ini. Nah,
Yang pertama, anak-anak boleh melihat di sini Bunda dibantu menggunakan ujung gunting ya. Yang warna biru, ini bentuk apa ya? Betul, ini adalah bentuk segi empat atau persegi panjang. Kita butuh berapa? 1, 2, 3. Nah, kemudian yang di atasnya nih, yang warna kuning, kita butuh bentuk apa ya? Hebat, segitiga, betul. Nah, kita perlu berapa segitiga? Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ke yang sini dulu. Walaupun warnanya juga putih, tapi tetap kelihatan nih ada garis batasnya. Bentuk apa ini? Lingkaran atau bulat. Kita perlu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena nanti satu gerbong ada 2 di sini. Terus lokomotifnya, kita lihat di lokomotif. Ada bentuk apa yang warna pink ini? Ya, dia bentuk bujur sangkar, hampir sama dengan segi empat yang persegi panjang, tetapi dia keempat sisinya sama panjang. Kita sebut sebagai bujur sangkar. Nah, jangan lupa ada hijau nih di depan. Nah, ini adalah bentuk setengah lingkaran. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Kita ambil kertasnya, kita pakai paling tidak 3 warna ya, biar bisa beberapa warna biar bagus. Nah, nanti kita memakainya kecil saja. Kenapa kecil, Bun? Karena tempat yang untuk kita menempelkan juga kecil. Nah, Bunda Meva misalnya nih dari kertas ini Bunda akan bagi 2 dulu. Kita cuma mau menggunakan kecil-kecil saja. Kita siapkan dulu ya. Nah, ini dibagi 2. Kemudian Bunda Meva bagi 2 lagi nih. Wah, jadi kecil sudah. Nah, ini tadi kalau seperti ini namanya persegi panjang seperti bentuk gerbongnya. Kalau kita lipat 2 lagi seperti kertas awal tadi, ini namanya segi 4 atau bujur sangkar, sisinya sama. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita cuman potong aja 1/4 ini atau setengah. Nah, kalau sudah jadi 1/4, Bunda masih mau potong lagi nih. Bunda potong dulu ya. Nah, ini adalah 1/4 di sini. Cuma di sini aja Bunda potong. Jadi ini, nah Bunda lipat lagi jadi 2. Nah, dipotong lagi. Nah, kalau sudah dipotong, Bunda mau lipat ini jadi 1, 2, 3 karena kita butuh 3. Gimana caranya, Bun? Ya dikira-kira aja deh. Nih seperti ini 1. Ini kan sudah 1, kemudian 2, kemudian ini 3. Nanti kita potong. Nah, jadi seperti ini 1, 2, 3. Nah, kecil-kecil kan kita cuman butuh sedikit. Bunda Meva sudah ukur nih 1, 2, 3, nanti cukup. Kalau terlalu besar nggak cukup. Oke, nah dengan sekecil ini anak-anak juga akan menyiapkan bentuk bujur sangkar, bentuk setengah lingkaran, bentuk segitiga. Ini ada 2 ya. Kemudian jangan lupa bentuk lingkaran. Nah, Bunda Meva juga cuma pakai 3 warna nih, biru, orange, dan pink. Nah, kalau kita sudah menyiapkan sendiri, kira-kira ukurannya itu tadi ya, Bunda Meva hanya memandu untuk ukuran gerbongnya saja, biar tidak terlalu besar. Dan anak-anak tidak kesulitan untuk menempelkannya. Nah, kalau sudah kita mau menempelkan sesuai dengan panduan gambar yang ada di sini. Nah, Bunda Meva akan tempelkan dulu yang bentuk persegi
panjang yang warna biru ada 3, kita susun dulu. Ada 3 ya, kita ikuti saja bentuk contoh yang ada di buku. 2, Bunda Meva sudah tempel 1, tempel 2. Nah, Bunda kasih jarak ya, nanti biar bisa untuk menempel rodanya. Nah, Bunda lem 1 lagi, 3. Nah, sudah nih. Nah, anak-anak mau habis ini mau nempel apa dulu? Rodanya dulu aku Bun, boleh. Kita siapkan rodanya dulu. Ada berapa ya tadi rodanya bentuk lingkarannya? Ada 6. Kita lihat setiap kotak dikasih 2. Nah, agak menumpang ya di atasnya sedikit seperti ini. Kita teruskan sampai 6. Bunda baru menempelkan 1, 2. Nah, nanti boleh dikira-kira ya besarnya membuatnya seberapa, dan sebaiknya anak-anak dibantu mama papa, bapak ibu, ayah bunda di rumah sudah menyiapkan dulu sebelum ada yang video call biar tidak lama nanti mengerjakannya. Coba dibantu, kita lihat videonya dulu dan disiapkan dulu keperluannya. Atau anak-anak bisa menyiapkan sendiri nih, kan sudah ada di video, Bunda Meva sudah kasih tahu caranya. Sudah pinter semua, pasti bisa. Nah, Bunda Meva tinggal tempel 2 lagi. Nah, yuk. Sip. Anak-anak boleh menempelkan yang mana dulu sesuai keinginan. Boleh aku segitiganya dulu, boleh rodanya dulu. Nah, Bunda Meva hanya memandu. Yang pertama kita tempelkan bentuk dasarnya dulu, yaitu yang segi 4. Juga untuk mengukur ya, kira-kira cukup nggak ya, kalau kegedean nanti nggak cukup. Nah, yuk kita selesaikan sendiri, coba sesuai dengan panduan yang ada di sini. Nanti kalau sudah selesai kita lihat hasilnya. Pasti bisa karena pasti sudah selesai semua kan membuat bentuk kereta api dari kepingan bentuk geometri. Tara! Wah, pasti semua juga sudah bisa ya. Nah, nanti anak-anak boleh sesuai gambarnya nih, lokomotifnya hadap sana. Nah, kalaupun tidak nih seperti Bunda Meva sengaja balik, aku bosen lihat hadap sana, aku mau lihat hadap sana kok lokomotifnya, boleh, silahkan. Bunda Meva selalu ingatkan anak-anak boleh mencoba berkreasi sesuai idenya sendiri. Nah, mau boleh dihias-hias? Boleh. Nah, jangan lupa diberi stikernya ya. Dan yuk Bunda Meva aja anak-anak menulis tadi apa namanya, yang ada mesinnya, tempat bapak ibu masinis. Salah, gerbong yang ini lokomotif. Dah, yang tempat penumpang baru namanya gerbong. Nah, yuk biar anak-anak tetap ingat terus, Bunda Meva ajak tulis ya, lokomotif dan gerbong. Boleh ditulis di gambarnya atau boleh di bawahnya, nanti kita kasih tanda panah. Nah, yuk kita tulis. Ini agak sedikit panjang ya, lokomotif. Bunda mau coba pakai pensil, semoga kelihatan ya. L O K O, loko. M, omo. Coba mulai dua-dua huruf ya. Lokomotif. Nah, langsung kita coba 3 huruf. T, I, F. Lokomotif. Nah, Bunda Meva mau kasih tanda nih panah biar tahu, paham yang dimaksud lokomotif.
aktif adalah yang ini. Nah, terus kita tulis nih di sini gerbong. Bunda Meva tulis di sini ya. G E R gerbo, B-O-bo. Gerbo tambah eng itu 2 huruf N dan G. Wah, hebat. Anak-anak TKB pasti sudah mulai makin pandai membaca. Gerbong. Kasih tanda panah. Ini ada 2 nih loh gerbongnya. Nah, sip, hebat semuanya. Nah, yuk Bunda Meva juga mau tanya nih. Siapa yang pernah naik kereta api pasti tahu kalau kereta api nanti berhentinya di mana ya? Bisa di sembarang tempat? Nah, kereta api hanya bisa dan boleh berhenti di stasiun. Nah, kalau di Jogja ada 2 nih, namanya stasiun Tugu dan ayo, siapa tahu satunya? Stasiun Lempuyangan, karena tempatnya di Lempuyangan. Nah, anak-anak kalau sedang mau naik kereta api atau datang menggunakan kereta api dari luar kota, saat di stasiun apakah boleh sembarangan berlari-larian bermain? Di dalam stasiun kita harus ekstra hati-hati ya, karena banyak orang. Banyak juga kereta api berlalu lalang. Nah, kalau anak-anak perhatikan jarak tempat kita berdiri dengan tempat rel kereta api cukup tinggi. Ya kan? Nah, hati-hati jangan deket-deket dengan ke arah rel ya. Karena cukup tinggi, kita kalau jatuh, apalagi di dalamnya ada rel, tempat berjalannya kereta sangat berbahaya. Nah, pasti sudah tahu semua. Yuk, terakhir. Wah, ini tadi Bunda Meva sibuk nerangin sih. Besok kalau anak-anak menempel sendiri sambil bernyanyi ya. Tadi Bunda Meva sambil mengingatkan bentuk, jadi lupa deh nyanyinya. Yuk, kita nyanyi kereta api. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Ada loh lanjutannya sebenarnya. Nah, anak-anak nanti boleh. Lambat jalan keretaku, tut tut tut. Semua penumpangnya turut, keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, semua penumpangnya turun. Nah, sebenarnya ada 2 syair lagu seperti itu ya untuk kereta api lengkapnya, tapi kita hanya sering menyanyikan sampai bait pertama saja. Nggak apa-apa, nanti boleh ditambah menjadi bait kedua. Nah, sampai di sini kita belajar tentang kereta api. Hari ini juga kita sudah selesai deh belajar berbagai macam kendaraan yang ada di darat, berjalan di atas tanah atau rel. Besok kita mulai belajar tentang kendaraan lagi, tapi bukan di darat. Di mana ya? Wah, pasti di tempat yang lain nih. Oke, jangan lupa kita bereskan alat-alat belajar kita. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Berterima kasih kepada orang dewasa yang sudah menemani dan membantumu di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat.